Selamat pagi, salam semangat, siap berkarya. Di kesempatan kali ini, saya Cecilia Dinar Purwadinata dan sahabat saya Hisyam Fatin Abiyu ingin mengajak teman-teman untuk melakukan praktikum IPA yang masih berhubungan dengan materi kelas 4 SD maupun kelas 5 SD. Materinya yaitu tentang pengolahan sampah, terutama sampah organik, serta berhubungan juga dengan kegiatan usaha yang mengolah sumber daya alam, terutama pada bidang usaha agraris, yaitu peternakan, khususnya magot BSF atau yang disebut Black Soldier Fly, atau lebih dikenal dengan lalat tentara hitam. Tapi kok sepertinya susah ya? Tentu tidak, pasti tambah penasaran kan? Yuk ikuti kegiatan kami. Sebelumnya, teman-teman perlu menyiapkan alat dan bahannya yang tentunya terjangkau. Yang pertama, bilah kayu untuk media bertelur. Yang kedua, pisau untuk mengambil telur dari wadah. Yang ketiga, ram kawat dan potongan kain atau tisu. Yang keempat, wadah baskom besar maupun kecil untuk tempat menetas larva. Yang kelima, selambu atau jaring nyamuk penetas lalat. Yang keenam, biopon dari baskom untuk media pakan. Yang terakhir, ayakan dan sendok semen untuk panen maggot. Mudah didapat bukan? Yuk ikuti kegiatan kami. Untuk mulai budidaya maggot ini, tentunya harus memiliki indukan lalat BSF terlebih dahulu. Kita bisa membeli telur BSF dengan harga pasaran antara Rp5.000 sampai Rp8.000 per gram. Bahkan saat ini sudah banyak loh penjual bibit BSF yang menjualnya secara daring atau online. Selain itu, teman-teman bisa juga mendapatkannya langsung dari alam dengan cara memancingnya dengan cara sederhana. Bisa dilihat, Hisyam sedang memisahkan telur dari tempat bertelur. Telur BSF kemudian ditetaskan pada media penetasan dengan pemberian media pakan yang sifatnya lembut dan mudah ditembus oleh maggot kecil seperti buah-buahan, ampas tahu, dedak, atau ampas kelapa. Paling penting adalah telur tidak boleh diletakkan langsung di atas media organik karena kelembapan media bisa membuat telur rusak dan mati. Untuk itu diperlukan penampang untuk telur yang terbuat dari bahan kawat dan kasa nyamuk atau kain lain dengan pori-pori rapat, bisa juga dengan tisu. Anakan maggot akan hidup dalam wadah penetasan selama 5 sampai dengan 7 hari. Dihitung setelah telur menetas. Setelah ukuran mencapai ukuran 3 sampai 4 cm, maka maggot sudah siap untuk dipindahkan ke dalam reaktor atau biopon. Bisa kita lihat teman-teman, Cecilia sedang menuangkan wadah larva ke dalam biopon dari baskom. Reaktor atau biopon adalah tempat larva maggot akan menghabiskan sampah organik hingga larva dewasa yang siap panen. Dalam pemberian pakan maggot bisa dilakukan setiap hari. Sampah organik diharuskan tidak perlu hancur dan lunak seperti bubur untuk diberikan kepada maggot karena akan menyulitkan maggot untuk bergerak dan bernafas dalam media. Saat maggot umur 10 sampai 15 hari atau fase dewasa, larva akan otomatis menyingkir dari media pakan mencari tempat yang lebih kering. Maggot juga dapat dipanen menggunakan sendok semen dan diletakkan dalam tempat ayakan untuk memisahkan media pakan dengan maggot yang siap panen.
Daging larva BSF yang dipanen tersebut dapat berguna sebagai sumber protein untuk pakan hewan seperti ikan, ayam, dan lain-lain, sehingga dapat menjadi pakan alternatif pengganti pakan konvensional meski hanya dengan menggunakan fasilitas terjangkau dengan biaya rendah untuk mendapatkannya. Penggunaan larva dari serangga ini sebagai pengolah sampah merupakan suatu kesempatan yang menjanjikan untuk mengatasi masalah sampah, terutama sampah organik. Jika pengolahan sampah organik dilakukan langsung di sumber sampah, maka biaya pengangkutan sampah dan kebutuhan lahan untuk tempat pembuangan akhir atau TPA dapat dikurangi. Bahkan sisa media mengandung nutrisi dan unsur organik, dan ketika digunakan di pertanian dapat membantu meningkatkan nutrisi tanah. Nah teman-teman, ternyata banyak sekali kan manfaat yang didapatkan jika kita mau melakukan hal sederhana seperti memilah sampah hingga berternak larva BSF secara mandiri. Selain kita bisa mengatasi permasalahan sampah, kita juga bisa mendapatkan keuntungan dengan bisa mendapatkan pakan alami yang berkualitas untuk ternak. Sekian Protikum dari kami. Terus semangat dan terus berkarya. Saya Cecilia Dinar Nurwadinata. Saya Hisyam Fatin Abiyu. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.